Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa hidupku. Ku mau duduk di kaki-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamaku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamaku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Di hadirat-Mu jamaku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami rindu bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami
boleh ditemukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki perasaan gentar di hadapan Allah. Kita harus memiliki perasaan krisis di hadapan Allah Bapa di sorga. Ketika kita sadar, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Ini yang saya katakan, kita harus memiliki perasaan krisis. Artinya kita harus bersedia memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, supaya kita bisa menemukan kalau masih ada kehidupan kita yang belum benar-benar berkenan di hadapan Bapa, maka kita harus berjuang untuk berubah, berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, berjuang untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan berkata semua orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya, maka mari kita periksa hidup kita. Mari kita periksa perbuatan-perbuatan kita. Bahkan mulai dari sikap, gerak, pikiran, tindakan, ya, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, sampai kepada seluruh gerak kehidupan kita, apa yang kita lakukan, itu harus kita periksa dengan jujur, supaya kita bisa memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan ketika kita menemukan bahwa ternyata cara hidup kita masih ada yang salah. Ternyata cara hidup kita masih ada yang tidak patut. Ternyata cara hidup kita masih ada yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kehidupan kita di kekekalan ada di dalam ancaman bahaya. Firman Tuhan sudah menasihatkan kita semua. Kita harus berubah, ya. Sebab firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mau berjuang untuk mengalami pembaharuan dari hari lepas hari, kita tidak mau berjuang untuk berubah dari hari lepas hari, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak mengerti akan kehendak Allah tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal orang yang akan diselamatkan, orang yang akan tetap hidup selama-lamanya di kekekalan nanti, atau orang yang akan diterima di kerajaan Allah Bapa di sorga nanti, adalah orang yang terus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama ia hidup di dunia ini. Jadi mari periksa hidup kita. Jangan hanya mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau yang kita temukan, ternyata kita belum hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, berarti kita harus sadar kehidupan kekal kita ada di dalam ancaman bahaya. Maaf, kalau saya harus katakan kehidupan kekal kita ada di dalam ancaman bahaya. Kenapa? Ya karena Bapa di sorga akan menghakimi tanpa memandang muka. Ketika kita berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga, berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus,
maka setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Ini yang harus kita sadari. Sebab firman Tuhan sendiri berkata seperti yang ditulis di dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan selalu saya katakan, selalu saya ingatkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari pengadilan Allah. Setiap kita harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, lalu kita tidak serius untuk memeriksa seluruh hidup kita, kita tidak serius berjuang untuk berubah, itu artinya kita tidak mencintai hidup yang sesungguhnya. Perhatikan itu. Hidup yang sesungguhnya yang saya maksudkan di sini adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau saudara tidak mau berubah, saya tidak bisa memaksa. Tetapi ingat baik, orang yang ditemukan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, atau dengan kata lain, orang yang ditemukan batinianya tidak serupa dengan Kristus, yang menjadi standar kehidupan anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, maka orang-orang ini tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi mari kita sadar akan hal ini, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Ingat saudaraku, masa hidup kita di dunia ini kan terbatas. Dan tidak selamanya kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Jadi kalau hari ini, saat ini, detik ini, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan engkau sadar benar bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini Allah Bapa di surga sedang menegur engkau, maka ambillah keputusan untuk berubah, ambillah keputusan untuk bertobat, ambillah keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mulailah hidup mengenakan kehidupan yang baru, yaitu berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita hanya satu ini. Kalau kita berkata kita berada di dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Barulah kita dipandang layak dan berkenan kalau hidup kita ditemukan sama seperti Kristus. Dan ini selalu saya katakan, ini merupakan standar hidup anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak bersedia, kalau kita masih mau hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka itu artinya kita sedang menolak Allah. Kita sedang menolak untuk hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi sekarang kita harus menentukan pilihan hidup kita. Di ujung kehidupan kita nanti, kita mau muara kehidupan kita berada di mana? Hanya ada dua tempat yang sering kali saya katakan, hanya ada surga dan neraka. Tetapi kalau dari cara hidup kita masih hidup mengikuti keinginan diri sendiri, kita masih hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita tidak pernah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya kita sudah menentukan masa depan kehidupan kita, di mana kita menentukan, kita memilih untuk berada di dalam api kekal. Saudaraku, karena kegentaran untuk hal yang satu ini, di dalam hari-hari hidup saya saat ini, saya selalu bergumul dan berkata kepada Allah Bapa di sorga, ya Bapa, hamba mau mempersiapkan waktu kematianku dengan indah. Artinya saya selalu berjuang supaya dalam menjalani hidup ini
saya tidak berbuat salah lagi, saya tidak berbuat dosa lagi dalam bentuk apapun. Tentu setiap kita belum sempurna, tetapi ketika saya memeriksa diri, masih ada tindakan hidup yang belum tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saya selalu berdoa memohon pengampunan dari Allah dan berjuang untuk tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Saudaraku, kita harus gentar di hadapan Tuhan kalau kita tahu Allah Bapa di surga akan menghakimi tanpa memandang muka. Kalau kita tahu firman Tuhan sudah berkata, upah dosa ialah maut. Mari kita sadar sebelum terlambat. Kalau kita masih ada hari ini, itu artinya Tuhan masih menunjukkan kesabarannya terhadap kita. Karena Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa. Sekali lagi, mari kita sadar sebelum terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan untuk berjuang, hidup benar di hadapan-Mu, hidup dalam kesucian, kekudusan, dalam kebenaran, supaya setiap hari hidup kami, Engkau menemukan kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menegur kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.